Ingatkah kamu pada malam jahanam itu? Malam di mana langit seolah ikut menangis, menyaksikan kekejaman seorang suami. Di bawah guyuran hujan deras yang menusuk tulang, Liana, wanita yang sedang mengandung darah dagingmu sendiri, kau usir, layaknya sampah tak berharga. Kau menuduhnya berselingkuh hanya karena fitnah murahan dari wanita lain. Liana memohon, bukan untuk dirinya, tapi demi bayi yang akan segera lahir. Namun, hatimu Rian lebih dingin dari hujan badai malam itu. Kau menutup gerbang kemewahanmu, membiarkan istrimu yang sedang hamil tua tersungkur di aspal dingin, tanpa uang sepeser pun, tanpa tujuan. Kau pikir ini adalah akhir dari hidupnya? Kau pikir dia akan mati membeku di jalanan? Kau salah besar. Ini hanyalah awal dari sebuah dendam yang akan mengubah nasibmu selamanya. Liana menyeret kakinya yang terluka menyusuri jalanan kota yang tak bersahabat. Setiap langkah adalah siksaan, setiap tarikan nafas terasa seperti pisau yang menyayat paru-parunya. Rasa lapar, dingin, dan kontraksi palsu menyerangnya bertubi-tubi. Namun, di saat dia hampir menyerah pada kegelapan, sebuah janji terucap dalam hatinya yang hancur. Dia bersumpah tidak akan mati malam ini. Dia bersumpah akan melahirkan anaknya dengan selamat, dan suatu hari nanti dia akan kembali berdiri di hadapan pria yang membuangnya. Bukan sebagai pengemis, melainkan sebagai seseorang yang tak akan pernah bisa dijangkau oleh tangan kotor suaminya itu. Malam itu, Liana yang lemah telah mati, digantikan oleh jiwa seorang ibu yang akan melakukan apa saja demi bertahan hidup dan membalas sakit hatinya. Waktu berputar dengan cepat, namun dendam tidak pernah menua. 5 tahun telah berlalu sejak malam terkutuk itu. 5 tahun yang penuh dengan keringat, air mata, dan kerja keras tanpa henti di negeri orang. Liana yang dulu lemah dan naif, kini telah bertransformasi. Tidak ada lagi wanita hamil yang menangis di bawah hujan. Dunia kini mengenalnya sebagai Miss Lee, CEO misterius dari grup Phoenix International yang baru saja mengakuisisi separuh pasar bisnis di Asia. Dengan kecerdasan dan kecantikan yang mematikan, dia membangun kerajaannya sendiri dari puing-puing kehancuran masa lalunya. Dia kembali ke kota ini bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk menagih hutang rasa sakit yang belum lunas. Sementara Liana terbang tinggi menggapai langit, nasib Rian justru terperosok ke dalam jurang. Perusahaan warisan keluarganya berada di ambang kebangkrutan total. Karma bekerja dengan cara yang sunyi namun mematikan. Proyek-proyek besarnya gagal, investor lari, dan hutang menumpuk setinggi gunung. Rian yang dulu sombong, kini tak lebih dari seorang pria stres yang dikejar-kejar bank. Satu-satunya harapan baginya adalah kedatangan investor asing misterius yang dikabarkan akan menyelamatkan perusahaannya hari ini. Rian tidak tahu bahwa penyelamat yang dia tunggu-tunggu adalah mimpi buruk terbesarnya yang datang kembali dari masa lalu. Inilah momen yang akan mengguncang seluruh kota. Bukan dengan taksi ataupun mobil biasa, sang pemilik baru perusahaan mendarat menggunakan jet pribadi seharga triliunan rupiah. Angin kencang yang menyambut kedatangannya seolah tunduk pada aura dominasinya. Liana melangkah turun dengan sepatu hak tinggi yang berdetak nyaring. Setiap langkahnya menyuarakan kekuasaan mutlak. Diiringi para pengawal dan asisten pribadi, dia terlihat seperti seorang ratu yang kembali untuk merebut tahtanya. Tidak ada lagi jejak kemiskinan. Setiap inci dari penampilannya berteriak uang dan kekuasaan. Dia siap untuk pertemuan yang paling dinantikan selama setengah dekade ini. Rian berdiri di lobi, mengatur senyum terbaiknya. Siap menjilat sang investor baru demi menyelamatkan lehernya.
Dia membungkuk hormat saat rombongan VVIP itu masuk. "Selamat datang, Bu Presdir," ucapnya dengan nada manis yang menjijikan. Namun saat wanita itu berhenti tepat di hadapannya dan perlahan membuka kacamata hitamnya, waktu seolah berhenti bagi Rian. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh pucat basi seolah melihat hantu. Mata itu, wajah itu, dia mengenalnya. Meski kini berbalut kemewahan yang menyilaukan, itu adalah wajah wanita yang dia buang ke jalanan 5 tahun lalu. Jantung Rian seakan berhenti berdetak. Istrinya yang dulu ia injak-injak, kini berdiri sebagai bos yang memegang nyawanya. Suasana di ruang rapat begitu mencekam, hingga suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Liana duduk di kursi kebesaran, tempat yang dulu selalu dibanggakan oleh Rian. Dia membalik-balik berkas akuisisi dengan santai, sementara Rian berdiri gemetar, seperti terdakwa di depan hakim. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah yang meledak-ledak. Liana justru membunuh Rian dengan keheningan dan tatapan dingin yang menusuk. Dia berbicara tentang likuidasi aset dan pemecatan manajemen lama dengan nada datar, seolah sedang membicarakan cuaca. Rian ingin berteriak, ingin memohon, ingin bertanya tentang anak mereka, tapi lidahnya keluh. Di hadapan wanita super sukses ini, Rian sadar dia hanyalah butiran debu. Pertunjukan telah berakhir. Liana melangkah keluar gedung dengan perasaan lega yang luar biasa. Di sana, seorang bocah laki-laki tampan berusia 5 tahun berlari menyambutnya. Putra yang dulu hampir mati kedinginan dalam kandungan, kini tumbuh menjadi pewaris kekayaan yang cerdas. Saat Rian melihat anak itu, dia akhirnya menyadari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia mencoba mengejar, berteriak memanggil nama mereka, bahkan berlutut di aspal, memohon pengampunan. Tapi, semuanya sudah terlambat. Pintu limusin tertutup rapat, memisahkan dunia mereka untuk selamanya. Liana tidak menoleh ke belakang, karena bagi seorang ratu, masa lalu hanyalah pelajaran, bukan tempat untuk kembali. Dan Rian, kini dia merasakan sendiri dinginnya diabaikan, persis seperti yang dia lakukan 5 tahun lalu.